Hai. Sekarang saya record video ini pukul 5 sore. Dan you know what? Saya baru bangun jam 4 tadi. Ya, it's not a good thing, tapi saya sudah bilang bahwa akhir-akhir ini jadwal tidur saya sangat berantakan. Kadang saya bisa tidur jam 3 pagi, kadang jam 4 pagi, kadang jam 6 pagi, kadang jam 9 pagi baru bisa tidur. Dan saya juga paham bahwa hal ini tidak bagus, nggak bagus juga tidak tidur malam, karena tidur malam itu adalah waktu yang bagus untuk deep sleep, untuk recovery. Tapi entah kenapa insomnia saya akhir-akhir ini kambuh lagi. But yeah, that is not the point on this video. Video ini adalah saya ingin berlatih berbicara di depan kamera dan juga membaca buku. Seperti yang sudah saya bilang di video saya sebelumnya, saya belajar untuk menetapkan sebuah sistem yang bisa membantu saya menjadi lebih produktif. Sistemnya adalah pertama time blocking dan yang kedua adalah eat the frog. Jadi simpelnya adalah time blocking itu saya melakukan satu spesifik kegiatan untuk satu waktu tertentu. Jadi tidak dicampur-campur. Contohnya jam 1 melakukan A, lanjut lagi jam 3 lanjut B, jam 4 lanjut C. Jadi spesifik, enggak dicampur-campur dalam 1 jam melakukan A, B, C, D, enggak seperti itu. Single tasking, bukan multitasking. Dengan time blocking ini saya bisa lebih fokus untuk menyelesaikan tugas saya dan juga bisa mengeliminasi yang namanya distraksi. Karena distraksi itu mengerikan. Oke, dan yang kedua adalah eat the frog, atau simpelnya adalah melakukan hal yang paling berat, hal yang paling susah di awal hari, atau menjadikan hal yang paling berat menjadi prioritas yang pertama. Dan ya, saya baru bangun dan saya memaksa diri saya untuk duduk, pencet record, nyalain lighting, berbicara. Karena salah satu hal yang berat ketika berlatih berbicara seperti ini adalah konsistensi. Kadang hari ini semangat, bisa record. Kadang besoknya males. Kadang besoknya lagi tambah males lagi. Jadi saya memaksa untuk ya udah duduk aja, press record, ngomong. Apapun itu hasilnya, apapun itu yang saya bicarakan, bagus jeleknya, bukan itu poinnya. Poinnya adalah untuk membiasakan konsistensi, oke? Dan buku yang saya baca masih sama, yaitu Keep Going by Austin Kleon. This is one of my favorite books. Definitely you need to try and read this book. I really recommended for you to read this book. Okay, let's see. Keep Going by Austin Kleon. Beritahu aku hal apa yang menarik perhatianmu, maka aku akan memberitahu siapakah dirimu. Beritahu aku hal apa yang menarik perhatianmu, maka aku akan memberitahumu siapakah dirimu. Memberi perhatian adalah kerja kita yang wajar dan tiada akhir. Perhatian itu mahal. Attention is the new currency. Memberi perhatian adalah kerja kita yang wajar dan tiada akhir. Seseorang itu bukanlah tersesat, melainkan menjadi sosok yang kuinginkan. Beri perhatian pada hal yang kamu perhatikan. Menggambar adalah bidang yang dengannya aku senantiasa menemukan kembali dunia. Aku mendapati bahwa yang belum kugambar belum pernah sungguh-sungguh kulihat, dan bahwa ketika aku mulai menggambar hal yang biasa, kusadari betapa luar biasanya ia, semata-mata keajaiban. Beri perhatian pada hal yang kamu perhatikan. Kepada siapapun yang berusaha menentukan apa yang akan dilakukan dalam hidup mereka,
beri perhatian pada hal yang kamu perhatikan. Cukuplah itu sebagai seluruh informasi yang kamu perlukan. Kepada siapapun yang berusaha menentukan apa yang akan dilakukan dalam hidup mereka. Oke, aku pengen lakukan ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Beri perhatian pada hal yang kamu perhatikan. Beri perhatian pada hal yang ingin kamu lakukan. Perhatian, attention, fokus. Perhatianmu merupakan salah satu hal paling berharga yang kamu miliki. Itu sebabnya semua orang ingin mencurinya darimu. Pertama-tama kamu harus melindunginya, kemudian kamu mesti mengarahkannya ke arah yang benar. Seperti yang mereka katakan dalam film-film, berhati-hatilah dengan arah bidikmu. Apa yang kamu pilih untuk perhatikan adalah hal-hal yang akan menyusun kehidupanmu dan pekerjaanmu. Apa yang kamu pilih untuk perhatikan adalah hal-hal yang akan menyusun kehidupanmu dan pekerjaanmu. Pengalamanku adalah apa yang ku setujui untuk kuhadiri, tulis psikolog William James di tahun 1890. Hanya benda-benda yang ku perhatikanlah yang membentuk pikiranku. Kita menaruh perhatian kepada hal-hal yang sangat kita pedulikan, tetapi terkadang yang sungguh-sungguh kita pedulikan tersembunyi dari diri kita. Aku menyimpan buku harian karena banyak alasan, tetapi yang utama adalah karena ia membantuku menaruh perhatian terhadap hidupku. Dengan duduk setiap pagi dan menuliskan tentang kehidupanku, aku memberi perhatian kepadanya, dan seiring waktu, aku jadi memiliki catatan tentang hal-hal yang menarik perhatianku. Kebanyakan penulis buku harian enggan membaca kembali buku harian mereka, tetapi aku mendapati bahwa membaca kembali buku harianmu akan melipat gandakan kekuatan sebuah diary, karena aku jadi mampu menemukan pola-polaku sendiri, mengenali apa yang benar-benar berarti bagiku, dan memahami diriku lebih baik. Jika seni dimulai dengan kemana kita mengarahkan perhatian kita, maka kehidupan terdiri atas menaruh perhatian terhadap hal-hal yang menarik perhatian kita. Sediakan waktu rutin untuk menaruh perhatian pada hal-hal yang merebut perhatianmu. Baca kembali buku harianmu, lihat kembali buku sketsamu. Sang kartunis Kate Beaton pernah berkata bahwa jika dia menulis sebuah buku tentang menggambar, dia akan menjudulinya "Beri Perhatian pada Gambar-gambarmu". Sekali lagi, perhatianmu merupakan salah satu hal paling berharga yang kamu miliki. Apa yang kamu perhatikan akan membentuk kehidupanmu. That is. Jadi hal yang paling berharga, hal-hal yang paling berharga adalah waktu dan juga perhatianmu. Kamu punya banyak waktu tapi memperhatikan hal yang salah, your life will be sucked. Tapi atensi ini juga penting. Perhatian dan fokus juga penting. Itu adalah hal yang akan membentuk kehidupan kita di masa depan. So, thank you for watching. I wish you all the best.